Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samara Diani Putri dari kelompok 5 bersama tiga anggota lainnya yaitu Agung Priambodo, Ahmad Hasanova, dan Amanda Veronica Turnip. Izin mempresentasikan hasil pembelajaran kami terkait pemicu 4 yang berjudul karbohidrat, lipid, dan metabolisme. Untuk pertanyaan pertama, menurut pandangan Anda, mengapa perusahaan sereal bayi menggunakan kadar gula tambahan yang berbeda di setiap negara? Gula apa yang ditambahkan dan apakah berbahaya untuk bayi? Pertama, regulasi negara sendiri terkait penambahan gula pada makanan bayi diatur oleh dua hal. Yang pertama, Nutrition Profile Model dari WHO yang menyatakan bahwa tidak ada penambahan gula bebas atau pemanis dalam produk makanan untuk bayi dan anak-anak, dan produk tidak boleh mengklaim sebagai 100% alami atau menggunakan istilah lain yang dapat menyesatkan konsumen tentang kesehatan produk tersebut. Dan yang kedua, Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa penambahan sukrosa maksimum 25% dari total karbohidrat untuk susu formula dan penambahan karbohidrat dari sukrosa, fruktosa, glukosa, sirup glukosa, ataupun madu maksimum 5 gram per 100 kalori untuk makanan pendamping ASI seperti sereal. Konsumsi gula tambahan juga dapat menyebabkan resistensi insulin yang akan mengganggu metabolisme karbohidrat dan memicu timbulnya diabetes mellitus. Kasus diabetes pada anak dan remaja di Indonesia sendiri terus meningkat. Data dari Changing Diabetes in Children, Indonesia menunjukkan lebih dari 1.500 anak hidup dengan diabetes tipe 1 pada tahun 2024. Selanjutnya untuk jenis gula pada sereal bayi, yang pertama ada sukrosa yang berbentuk kristal putih dan memiliki struktur disakarida yang terdiri dari glukosa dan fruktosa. Terlalu sering mengonsumsi makanan atau minuman tinggi sukrosa akan menyebabkan bayi mengalami kerusakan gigi. Dan selain itu, karena sukrosa cenderung akan ditumpuk oleh tubuh sebagai lemak, hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya risiko obesitas pada anak. Yang kedua ada glukosa yang berbentuk kristal atau sirup dan memiliki struktur kimia monosakarida. Glukosa dapat diserap dengan cepat ke darah sehingga bayi menjadi hiperaktif dan produksi insulin yang berlebihan setelah ini akan mengakibatkan penurunan kadar gula darah secara tiba-tiba dan mengakibatkan kelesuan, ketidakaktifan, ataupun kelelahan pada bayi. Selanjutnya ada fruktosa yang berbentuk kristal atau sirup dan memiliki struktur kimia monosakarida. Keluhan di sistem pencernaan terjadi karena malabsorpsi fruktosa di mana usus kecil tidak mampu menyerap fruktosa dan justru menumpuk di saluran cerna. Selain itu, fruktosa juga dapat meningkatkan kadar gula darah dan memicu terjadinya peradangan pada organ hati yang akan mengakibatkan resistensi insulin. Selanjutnya ada laktosa yang berbentuk kristal putih dan merupakan disakarida yang terdiri dari glukosa dan galaktosa. Laktosa memiliki kadar indeks glikemik yang rendah, sehingga lebih aman dikonsumsi karena dapat menurunkan resiko diabetes pada anak. Laktosa juga terbentuk dari galaktosa yang membantu pembentukan galaktolipid untuk perkembangan otak dan jaringan saraf, serta membantu penyerapan kalsium di dalam tubuh. Dan yang terakhir ada maltodextrin yang berbentuk kristal kuning atau putih dan memiliki struktur 2-20 unit rantai pendek glukosa. Maltodextrin dapat menghambat pertumbuhan probiotik dan mengganggu keseimbangan jumlah bakteri baik di dalam usus, serta mengakibatkan radang usus maupun kanker usus besar. Selain itu, maltodextrin memiliki indeks glikemik yang tinggi sehingga dapat mengakibatkan kadar gula darah meningkat dengan cepat. Baik, masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan 2. Karbohidrat memiliki peranan sentral dalam sintesis energi di dalam tubuh. Jelaskan bagaimana proses metabolisme karbohidrat sejak mulai masuk ke dalam rongga mulut sampai di metabolisme di dalam sel. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa, aldehid atau keton, dalam bentuk unit tunggal yang sederhana maupun unit kompleks. Karbohidrat juga memiliki rumus empiris CH2O. Dan karbohidrat dibagi menjadi tiga kelas utama berdasarkan ukurannya, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan juga polisakarida. Untuk monosakarida sendiri merupakan gula sederhana yang terdiri atas satu unit polihidroksialdehid ataupun keton. Oligosakarida terdiri atas rantai pendek unit-unit monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan khas bernama ikatan glikosidik. Dan yang terakhir yaitu polisakarida, merupakan polimer gula yang terdiri dari lebih 20 unit monosakarida. Karbohidrat memiliki peranan sentral dalam sintesis energi dalam tubuh karena karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi sebagian besar organisme termasuk yaitu manusia.
Berikut merupakan skema metabolisme karbohidrat yang dimulai dari karbohidrat itu sendiri masuk ke dalam mulut dan dilakukan pencernaan. Selanjutnya akan dipilih apakah karbohidrat dilanjutkan sebagai glukosa atau glikogen. Apabila tubuh kita kekurangan energi, maka akan diteruskan sebagai glukosa. Sedangkan jika tubuh kita sudah memiliki banyak energi, maka akan disimpan sebagai glikogen yang berada pada hati dan juga otot. Selanjutnya, jika yang dipilih merupakan glukosa, maka lanjut ke tahap selanjutnya yaitu glikolisis yang merupakan pemecahan karbohidrat. Selanjutnya, apabila tubuh memiliki banyak oksigen, dilakukan respirasi aerob dan dilakukan tahap dekarbosilasi oksidatif. Dilanjut siklus Krebs, dilanjut transfer elektron sehingga didapatkan sejumlah ATP pada tubuh. Diawali dengan pencernaan karbohidrat. Di sini ada beberapa enzim yang berpengaruh pada pencernaan karbohidrat. Diawali dengan alfa amilase saliva yang mencerna amilum menjadi alfa dekstrin di rongga mulut, lalu alfa amilase pankreas mencerna alfa dekstrin menjadi maltosa, maltotriosa, oligosakarida, dan isomaltosa di duodenum. Selanjutnya ada enzim maltase, isomaltase, sukrase, dan juga laktase yang berada pada mikrofili usus halus. Adapun tahapan pencernaan karbohidrat diawali pada rongga mulut, yaitu amilum diubah menjadi alfa dekstrin oleh alfa amilase saliva. Selanjutnya, aktivasi dari alfa amilase saliva akan berhenti pada saat di lambung dan dilanjut pada di duodenum. Alfa dekstrin tersebut akan diubah menjadi disakarida, trisakarida, dan juga oligosakarida oleh alfa amilase pankreas. Dan pada usus halus, disakarida dan oligosakarida tersebut akan dijadi monosakarida oleh enzim membran mikrofili untuk proses selanjutnya yaitu glikolisis. Di sini kita perlu mengetahui apa itu glukosa dan juga glikogen. Glukosa merupakan molekul sentral dalam metabolisme yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi organisme. Digunakan untuk menghasilkan ATP melalui berbagai jalur metabolik seperti glikolisis, jalur pentosa fosfat, sintesis polisakarida, atau disimpan dalam bentuk polimer. Sedangkan glikogen merupakan bentuk penyimpanan glukosa pada hewan dan manusia berupa polimer glukosa yang memungkinkan cadangan energi tersimpan tanpa meningkatkan osmolaritas dan dapat dipecah menjadi glukosa untuk memenuhi kebutuhan energi di tubuh dan disimpan pada hati dan juga otot. Baik, masuk tahap selanjutnya pada respirasi aerob yaitu glikolisis. Di sini dia memiliki dua fase yaitu fase persiapan dan juga fase penghasilan energi. Di mana fase persiapan merupakan langkah 1 sampai 5, sedangkan fase penghasilan energi berada pada langkah 6 sampai 10. Pada fase persiapan, yaitu langkah 1 sampai 5, pada langkah pertama terjadi fosforilasi glukosa, di mana glukosa mengalami fosforilasi menggunakan ATP menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Selanjutnya, pada langkah 2 terjadi isomerisasi glukosa 6-fosfat, di mana glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Selanjutnya, pada langkah 3 terjadi fosforilase fruktosa 6-fosfat, di mana ATP digunakan untuk memfosforilasi fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat dengan bantuan enzim fosfofruktokinase 1. Selanjutnya, pada langkah 4 terjadi pemecahan fruktosa 1,6-bifosfat, yaitu molekul fruktosa 1,6-bifosfat dipecah menjadi dua senyawa 3 karbon, yaitu gliseraldehid 3 fosfat dan dihidroksiaseton fosfat atau DHAP. Selanjutnya, pada langkah 5 terjadi isomerisasi dihidroksiaseton fosfat yang dimana dihidroksiaseton fosfat diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat oleh enzim triosa fosfat isomerase. Lanjut ke fase setelahnya yaitu fase penghasilan energi yang merupakan langkah 6 sampai 10 diawali pada langkah 6 yaitu oksidasi dan fosforilasi gliseraldehid 3 fosfat. Gliseraldehid 3 fosfat dioksidasi menjadi 1,3-bifosfogliserat menghasilkan NADH dan fosfat anorganik dengan bantuan enzim gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenasa. Pada langkah 7 terjadi pembentukan ATP di mana 1,3-bifosfat
bifosfogliserat melepaskan satu gugus fosfat untuk membentuk ATP melalui reaksi fosforilase tingkat substrat yang dikatalis oleh enzim fosfogliserat kinase. Pada langkah 8 terjadi mutasi posisi fosfat di mana 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat mutase. Pada langkah 9 terjadi dehidrasi 2-fosfogliserat, di mana enzim enolase mengkatalisis pelepasan molekul air dari 2-fosfogliserat menghasilkan fosfoenol pirufat yang memiliki energi tinggi. Pada langkah 10 terjadi pembentukan ATP dan juga pirufat, di mana fosfoenol pirufat melepaskan gugus fosfatnya untuk membentuk ATP dan pirufat. Tahap selanjutnya dekarboksilasi oksidatif, di mana asam pirufat yang dihasilkan dari penguraian glukosa tersebut masuk ke dalam mitokondria melalui protein transport, khusus di membran mitokondria. Selanjutnya terjadi reaksi dekarboksilasi, di mana asam pirufat yang dihasilkan dari penguraian glukosa ini masuk ke dalam mitokondria melalui protein transport, khusus di membran mitokondria. Selanjutnya terjadi reaksi oksidasi, di mana elektron dan proton dilepaskan dari pirufat dan diterima oleh molekul NAD+, sehingga menjadi NADH. Lalu yang terakhir yaitu pembentukan asetil-CoA, di mana molekul 2 karbon yang tersisa bergabung dengan koenzim A atau CoA untuk membentuk molekul asetil-CoA. Masuk ke tahap selanjutnya yaitu siklus Krebs, di mana terjadi beberapa langkah-langkah, yaitu langkah yang pertama terjadi kondensasi asetil-CoA dan oksaloasetat, di mana asetil-CoA bereaksi dengan oksaloasetat menghasilkan sitrat. Proses ini dikatalis oleh enzim sitrat sitase. Selanjutnya, isomerisasi sitrat menjadi isositrat, di mana sitrat berubah menjadi isositrat melalui dua langkah, yaitu dehidrasi dan juga rehidrasi, dengan bantuan enzim akonitase. Langkah ketiga yaitu dekarboksilasi oksidatif isositrat, di mana isositrat dioksidasi menjadi alfa-ketoglutarat, menghasilkan NADH dan melepaskan CO2. Langkah ini dikatalis oleh isositrat dehidrogenase. Pada langkah 4, dekarboksilasi oksidatif alfa-ketoglutarat, yaitu alfa-ketoglutarat diubah menjadi suksinil-CoA, menghasilkan NADH dan CO2. Nah, reaksi ini dikatalis oleh kompleks enzim yaitu alfa ketoglutarat dehidrogenase. Langkah 5 yaitu fosforilasi tingkat substrat, di mana suksinil-CoA dikonversi menjadi suksinat menghasilkan gliseraldehid 3-fosfat melalui fosforilase tingkat substrat. Reaksi ini dikatalisasi oleh suksinil-CoA sintesa. Selanjutnya langkah 6 yaitu oksidasi suksinat menjadi fumarat, yaitu suksinat dioksidasi menjadi fumarat menghasilkan FADH2 dan proses ini dikatalis oleh enzim suksinat dehidrogenase. Selanjutnya yaitu hidrasi fumarat menjadi malat, di mana fumarat dihidrasi menjadi malat dengan bantuan enzim fumarase, diakhiri dengan oksidasi malat menjadi oksaloasetat, di mana malat dioksidasi menjadi oksaloasetat, menghasilkan NADH dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Sehingga didapatkan hasil yaitu 3 NADH, 1 FADH2, 1 gliseraldehid 3 fosfat atau ATP, dan juga 2 CO2. Selanjutnya ke tahap terakhir yaitu transport elektron, di mana NADH akan melepaskan elektronnya kepada kompleks protein 1 dan NADH yang telah kehilangan elektron akan berubah menjadi NAD+. Kemudian, elektron diteruskan pada kompleks protein 3. Nah, hal ini akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membrannya. Selanjutnya, elektron akan diteruskan kepada sitokrom C dan elektron akan diteruskan kepada kompleks protein 4. Hal ini akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar si membrannya. Elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan dua ion H+ membentuk H2O. Setelah itu, H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Lewatnya H+ pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut untuk membentuk ATP secara bersamaan karena terdapat 3 H+ yang
masuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuklah pula 3 molekul ATP. Sehingga terbentuklah 36 ATP pada transfer elektron. Baik, saya Agung Priambodo akan melanjutkan presentasi pada bagian pertanyaan mengenai perbedaan minyak zaitun dan juga minyak kelapa sawit dalam proses penggorengan dan mengapa disebutkan bahwasanya minyak kelapa sawit itu lebih baik untuk dipakai menggoreng. Jadi, saya akan menjelaskan pengaruh dari struktur kimia minyak kelapa sawit yang ini menentukan sifat fisik dan sifat kimia dari asam lemak. Dan saya juga akan menjelaskan apa yang menyebabkan proses penggorengan suhu tinggi ini lebih sering digunakan minyak kelapa sawit seperti contoh yang di bawah ini. Jadi pertama kita harus melihat perbedaan antara minyak zaitun dan minyak kelapa sawit itu sendiri secara sumbernya, lalu kandungannya, dan juga kemudian produksinya tiap luas permukaan tanah dan juga harganya. Jadi untuk harga dari minyak kelapa sawit itu jauh lebih rendah dibanding minyak zaitun. Ini menyebabkan minyak kelapa sawit jauh lebih sering digunakan dibanding minyak zaitun untuk proses menggoreng karena membutuhkan volume minyak yang cukup besar seperti menggoreng rendang seperti di KFC atau bahasa Inggrisnya deep frying. Lalu sumber minyak zaitun dan minyak sawit tentu berbeda. Minyak sawit ini berasal dari biji kelapa sawit, sementara minyak zaitun berasal dari buah zaitun. Kemudian kandungannya juga berbeda. Minyak zaitun sebagian besar mengandung asam lemak tak jenuh, sementara minyak kelapa sawit cukup banyak mengandung asam lemak jenuh, sebagaimana akan dijabarkan berikut. Bisa dilihat di sini bahwasanya asam lemak yang dikandung oleh minyak zaitun ini sebagian besar adalah asam lemak yang tak jenuh seperti asam oleat dan asam linoleat. Bahkan cukup besar, hampir 80%. Sementara untuk minyak kelapa sawit hanya 50% terdiri dari asam lemak tak jenuh, yaitu asam oleat dan asam linoleat. Asam lemak jenuh pada minyak zaitun sangat sedikit, hanya 20%. Sementara pada minyak kelapa sawit cukup besar, sampai mencapai 50%, sebagaimana disebutkan oleh Abdul Razak, bisa dilihat di bawah tersebut. Publikasi. Lalu, mengapa ini mempengaruhi sifat fisika dan sifat kimianya? Ini mempengaruhi dikarenakan asam lemak tak jenuh dan asam lemak jenuh ini strukturnya cukup berbeda. Asam lemak jenuh mengandung sebuah ikatan yang semuanya adalah ikatan tunggal, sehingga banyakkan berisi hidrogen di seluruh sisinya, kecuali pada ujung asamnya yang berbentuk karboksilat. Sementara ada asam lemak tak jenuh, dia mengandung paling tidak satu ikatan rangkap, dan satu ikatan rangkap ini sangat mempengaruhi sifat-sifat fisika dan sifat kimianya. Seperti ini, contoh asam lemak jenuh titik didihnya jauh lebih tinggi dibanding asam lemak tak jenuh. Sementara untuk stabilitasnya, asam lemak jenuh itu jauh lebih stabil daripada asam lemak tak jenuh dikarenakan sudah tidak ada lagi ikatan rangkap yang bisa dioksidasi atau disubstitusikan atau diadisikan dikarenakan sudah semuanya terpenuhi. Atau seperti abaikan andaikan sebuah larutan yang sudah konsentrasi zat larutnya sudah melebihi kelarutan yang biasanya itu disebut larutan jenuh, maka asam lemak jenuh ini disebut jenuh dikarenakan sudah mengandung terlalu banyak hidrogen, sudah penuh hidrogen. Sedangkan asam lemak tak jenuh dia masih mengandung ikatan rangkap sehingga sebenarnya bisa diadisi, ditambahkan hidrogen lagi menjadi asam lemak jenuh. Lalu untuk asam lemak jenuh ini juga memiliki nilai energi Gibbs yang jauh lebih kecil dibanding asam lemak tak jenuh. Suatu benda atau suatu kejadian itu sekian kali lebih spontan bisa terjadi kalau energi Gibbs-nya lebih negatif atau lebih kecil. Maka asam lemak jenuh dia itu merupakan produk akhir atau produk yang sangat stabil dan
sulit untuk direaksikan kembali dikarenakan energi Gibbsnya sangat negatif, sementara asam lemak tak jenuh energi Gibbsnya tidak sekecil asam lemak jenuh sehingga masih bisa bereaksi. Dan sifat reaktif ini sangat berpengaruh pada kesehatannya untuk tubuh. Maka kesimpulannya, pada saat kita menggoreng, seperti ini, kita membutuhkan sebuah minyak yang dimana minyak tersebut berfungsi sebagai media konduksi dan konveksi panas dari pemanas yaitu kompor menuju kepada substrat yaitu makanan. Oleh sebab itu kita sangat butuh sebuah minyak yang stabil dan dia juga diusahakan tidak volatil, tidak berbau dikarenakan kalau minyaknya sendiri itu bereaksi dengan substrat makanannya maka nanti akan berubah jadi segala macam radikal dan juga senyawa-senyawa yang sangat tidak dikehendaki yang bisa saja merusak rasa dan atau bahkan menjadi hal yang penyebab penyakit pada makanan tersebut dikarenakan reaksinya sudah tidak bisa dikendalikan. Maka kita simpulkan bahwasanya minyak yang lebih tepat untuk menggoreng, terutama menggoreng rendang seperti ini adalah minyak sawit. Dikatakan minyak sawit ini sangat stabil, dia sangat non-reaktif, dan dia juga itu tidak memiliki bau yang terlalu pekat, yang bisa mencemari bau makanan. Oleh sebab itu, ditambah lagi dengan minyak kelapa sawit ini sangat ekonomis harganya, maka kita pilih minyak kelapa sawit sebagai minyak yang paling tepat untuk menggoreng. Baik, selanjutnya masuk ke dalam pertanyaan 4, yaitu label pangan merupakan suatu hal yang sangat sensitif karena mempengaruhi psikologis konsumen dalam memilih atau menolak suatu produk pangan. Pemerintah melarang produsen mencantumkan klaim non-kolesterol pada minyak nabati. Apakah kalian setuju dengan larangan pemerintah? Dan mengapa konsumsi gorengan yang digoreng dengan minyak sawit dianggap meningkatkan kolesterol? Baik, sebelum masuk ke dalam jawabannya, mari kita bahas mengenai label terlebih dahulu. Dalam Gumar 2019, dikatakan bahwa label produk merupakan identitas dari sebuah produk yang akan dipasarkan. Label produk dapat mempermudah konsumen dalam memilih produk yang akan dibelinya dan menjadi penguat branding usaha dalam pesaing bisnis yang semakin ketat. Nah, biasanya di dalam label produk tercantum mengenai informasi brand, komposisi, legalitas, fungsi, dan petunjuk penggunaan produk. Selanjutnya, berikut adalah beberapa rangkuman mengenai regulasi penggunaan label yang tercantum dalam Peraturan BPOM tahun 31 tahun 2018. Yang pertama, setiap label sebagaimana dimaksud yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai pangan olahan dengan benar dan tidak menyesatkan. Yang kedua, keterangan meliputi keterangan yang berbentuk tulisan, gambar, kombinasi atau keduanya, dan bentuk lainnya. Yang ketiga, nama dagang tidak dapat digunakan apabila nama dagang memuat unsur sebagai berikut. Yang pertama, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, budaya, kesusilaan, dan atau ketertiban umum. Yang kedua, tidak memiliki daya pembeda. Yang ketiga, telah menjadi milik umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan nama jenis atau nama umum atau generik terkait dengan pangan olahan yang bersangkutan. Nah, larangan penggunaan label non-kolesterol yang dilakukan oleh pemerintah kami anggap benar karena sesuai dengan peraturan BPOM yang telah ditetapkan, penggunaan label non-kolesterol pada minyak nabati dianggap menyesatkan. Hal ini disebabkan oleh pada dasarnya minyak nabati atau minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian memang tidak mengandung kolesterol. Kolesterol biasanya berasal dari minyak hewani maupun olahan daging lainnya yang ada dalam makanan. Maka dari itu, penggunaan label ini dianggap dapat menyesatkan pemikiran oleh masyarakat. Nah, selanjutnya, manfaat dan bahaya minyak nabati. Yang pertama, manfaat dari penggunaan minyak nabati adalah mengurangi kolesterol, yang kedua menjadi sumber vitamin, dan yang ketiga mengurangi risiko penyakit. Namun, minyak nabati juga dapat menyebabkan masalah, apalagi penggunaan minyak kelapa sawit. Minyak nabati yaitu minyak kelapa sawit pada umumnya dan pada dasarnya dapat menimbulkan penyakit. Hal ini disebabkan oleh kandungan kelapa sawit yaitu memiliki low density lipoprotein atau LDL
yakni kolesterol jahat yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. LDL ini dapat memicu obesitas, penyakit jantung, dan kanker pada manusia. Baik, kita akan masuk dalam jawaban dari pertanyaan. Larangan penggunaan label non-kolesterol pada minyak nabati kami setujui karena hal ini dapat menimbulkan kesalahan berpikir pada masyarakat seperti yang telah diterangkan sebelumnya, dan faktanya bahwa minyak nabati merupakan minyak yang tidak mengandung kolesterol. Dan minyak nabati sendiri memiliki sifat fisik dan kimia yang harus diperhatikan dan digunakan untuk tetap menjaga kestabilan dari minyak itu sendiri. Selanjutnya, konsumsi gorengan yang digoreng dengan minyak sawit dianggap dapat meningkatkan kolesterol dikarenakan minyak kelapa sawit mengandung low density lipoprotein atau LDL, yaitu salah satu kolesterol jahat atau kolesterol jahat yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. LDL ini sendiri dapat terpicu apabila penggunaan minyak digunakan berulang kali dengan titik asap yang melewati titik asap, dan juga penggunaannya berkali-kali dengan suhu yang tinggi. Hal itu dapat memicu adanya LDL dan dapat menyebabkan adanya kolesterol dalam gorengan. Baik, masuk pertanyaan 5. Apa perbedaan metabolisme lemak jenuh dan lemak tidak jenuh dan lemak trans? Mengapa ada lemak yang dianggap lebih sehat dan lebih tidak sehat? Kita masuk ke dalam definisi lemak jenuh. Lemak jenuh sendiri merupakan lemak yang terus rapat tanpa ikatan rangkap, yang dimana lemak jenuh ini biasanya berasal dari hewani atau minyak hewani. Lemak jenuh dapat menyebabkan beberapa bahaya berikut. Yang pertama, meningkatkan kolesterol, yang dimana kolesterol dapat menyumbat arteri sehingga terjadi pengerasan arteri, kemudian risiko penyakit jantung dan peradangan. Metabolisme dari lemak jenuh sendiri dimulai dengan proses di dalam usus, di mana dalam usus lemak akan diubah menjadi bentuk emulsi sehingga mudah terhubung dengan enzim steapsin dalam cairan pankreas. Kemudian pada waktu asam lemak dan monogliserida diabsorpsi melalui sel-sel mukosa pada dinding usus, mereka akan disintesis kembali menjadi lemak atau trigliserida. Lemak yang terbentuk berupa partikel kecil, yaitu kilomikron, yang dimana akan dibawa ke dalam darah melalui cairan limfa. Nah, pada saat dibawa ke dalam darah, ini juga diangkut dalam 3 bentuk, yaitu kilomikron, partikel lipoprotein, dan asam lemak yang terikat pada albumin. Selanjutnya, mengenai lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh sendiri merupakan lemak yang memiliki satu atau lebih ikatan ganda dalam rantai karbonnya. Nah, terdapat beberapa jenis dari lemak jenuh seperti monosaturated fatty acid atau MUFA dan polysaturated fatty acid atau PUFA. Nah, sumber dari lemak tak jenuh ini sendiri juga berbeda, dikategorikan berdasarkan dengan jenis-jenisnya, di mana untuk jenis MUFA sendiri biasanya berasal dari minyak nabati seperti minyak zaitun, almond, alpukat, dan lain sebagainya, sedangkan PUFA sendiri biasanya bisa dari hewani seperti ikan salmon, terus ikan sarden, dan lain sebagainya. Adapun manfaat dari lemak tak jenuh ini adalah untuk mendukung kesehatan otot, mendukung kesehatan kulit, mengurangi peradangan, menurunkan risiko penyakit jantung, dan meningkatkan kesehatan metabolisme. Berikut adalah perbandingan dari lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Selanjutnya ada lemak trans. Lemak trans atau asam lemak trans adalah asam lemak tak jenuh yang berasal dari sumber alami, yaitu daging hewan dan olahannya, atau ketika minyak cair diubah menjadi lemak padat melalui proses hidrogenasi parsial. Menurut WHO, konsumsi lemak trans secara signifikan dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan berkontribusi terhadap sekitar 500.000 kematian akibatnya. Penyakit jantung koroner secara global juga terus menaik. Hal ini dikarenakan konsumsi lemak trans dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL dan menurunkan kadar kolesterol HDL. Selanjutnya untuk metabolisme lemak trans sendiri. Metabolisme lemak trans mirip dengan lemak jenuh. Setelah dikonsumsi, asam lemak trans dihidrolisis oleh enzim lipase pankreas dan kemudian diubah menjadi triacylglycerol atau TAG yang dapat disimpan dalam jaringan adiposa atau digunakan sebagai sumber energi.
Selanjutnya, metabolisme lemak trans akan melalui dua jalur, yaitu jalur eksogen dan jalur endogen. Untuk jalur eksogen, asam lemak dari makanan dikemas dalam bentuk kilomikron dan dibawa ke aliran darah. Lalu, trigliserid dalam kilomikron dipecah menjadi asam lemak bebas yang dapat disimpan atau digunakan oleh sel-sel tubuh. Dan yang kedua ada jalur endogen. Hati memproduksi VLDL atau very low density lipoprotein yang membawa trigliserid dan kolesterol ke jaringan tubuh. Lalu VLDL diubah menjadi LDL yang berfungsi untuk mengangkut kolesterol ke sel. Apa ada lemak yang dianggap tidak sehat dan dianggap sehat? Nah, lemak diklasifikasikan sebagai lemak yang sehat ataupun tidak sehat berdasarkan beberapa parameter, yaitu fungsi metabolisme dan energi Gibbs serta reaktivitasnya. Nah, untuk aspek fungsi metabolisme tergantung apakah tubuh butuh lemak tersebut atau tidak. Kemudian untuk energi Gibbs sifatnya seperti struktur kimia organik di mana lemak menentukan apakah lemak tersebut energi Gibbs-nya besar atau kecil. Dan untuk pengaruhnya pada metabolisme, energi Gibbs menentukan apakah tubuh dapat efektif mencerna lemak tersebut atau tidak. Sedangkan aspek reaktivitas di mana bersifat lemak yang reaktif dapat dicerna tubuh. Kemudian untuk pengaruh pada metabolismenya, lemak yang non-reaktif tidak dapat direaksikan sehingga hanya menumpuk. Nah, lemak jenuh yang dimana asam lemak yang paling tidak sehat adalah asam lemak jenuh karena sulit di metabolisme tubuh dan membentuk tumpukan lemak. Sedangkan lemak jenuh merupakan asam lemak trans, meskipun lebih sehat dari asam lemak jenuh, tetapi masih tidak sesehat asam lemak jenuh. Jadi, dalam dosis aman masih dapat dikonsumsi semua jenis lemak, namun bila kebanyakan dapat menyebabkan obesitas. Baik, berikut adalah referensi yang kami gunakan. Dan sekian dan terima kasih.